Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat dimanapun Bapak Ibu saudara saat ini berada, di rumahkah atau di tempat yang lainnya. Mari bersama-sama pagi ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh layak disembah. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami bangga kepada Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami datang lagi Tuhan, karena kami tahu kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Mari Bapa, mari Yesus, berkaryalah. Ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang sungguh luar biasa, karena Engkau Tuhan menguduskan, menyucikan setiap kami. Biarlah pujian persembahan kami Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Kami layak Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami menyerahkan segala sesuatunya, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, beracaralah penuh. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kami percaya Kau Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada. Mari bersama-sama sedang cepat kita berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, katakan dengan imanmu, kami percaya. Aku percaya berkat-Mu
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sungguh kami bangga kepadamu, hanya Kau Yesus. Kami mau percaya padamu, sebab Kaulah sumber dari segalanya Tuhan. Kami boleh ada hari ini, semua karena Kau, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bangga kepadamu, sebab Kaulah segalanya Bapa. Haleluya. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini semua karena-Mu Yesus. Haleluya. Ya sikira la patana ya kiara la la balalalas. Sungguh hebat Kau, ya luar biasa Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Ajaib Kau, besar Engkau, hanya di dalam-Mu ada kemenangan, ada sukacita yang besar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari hidupku ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau. Amin. Aku percaya, amin, hanya Kau Tuhan Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu
Haleluya. Mari bersama-sama kita terima sukacita dari surga. Amin. Terima kasih Yesus. Sukacita melimpah atas kami. Pagi ini kami diberkati Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih, amin, di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku ada dalam hatimu, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Sama-sama katakan haleluya, amin. Ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih sukacita lagi, berikan salam kiri kananmu. Amin, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, terima kasih Tuhan. Kekuatan bagi jiwa. Yes. Dapat rasakan kasihnya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kan nyata penuhiku, amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi Dia. Dia memberikan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Kaulah penolong hidup kami, melindungi kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Janji mulia dan amin bagi kami Tuhan. Sehelai di rambutmu, Seperti pujian ini Yesus, akan terjatuh. Kau sangat peduli tanpa hidup kami. seizinmu. Sungguh dahsyat Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Yesus. Selalu Kaulah segala, menjagaku. tidak pernah Tuhan Kau lalai dalam hidup Dia kami. mengenyangkanku Terima kasih Yesus. dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita imani setiap pujian ini. Berganti kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan.
Kami mau katakan kami yakin dan percaya. Tuhan memberkati. Oh ya Tuhan, Yakin Tuhan melindungi. Kaulah segalanya. Burung di udara, Amin. Tuhan pelihara. Itulah janjimu Tuhan. Kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama kita berdiri. Kita belajar pujian ini. Berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Yakin Kau melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur
Ya Rabba Baba 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 Baba. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya Rabba ya Sikara Rabba Baba 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 Baba. Sini nana nama Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya kami ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan saja. Mari Tuhan urapi penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga ketika kami mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengar firman Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa yang melingkupi setiap kami semuanya, sehingga ketika kami belum mendengar firman Tuhan, mengalami keletihan, kelesuan, kecapean di dalam hidup kami, firman Tuhan memberi kekuatan yang baru. Firman Tuhan memberkati kami. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami saat ini. Karena kami yakin Tuhan, kami bukan hanya makan dari makanan jasmani, tetapi yang rohani inilah yang membangun hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh penata layan dalam tangan kuasa Tuhan. Mari tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga keselamatan, kesehatan menyertai di dalam hidupnya. Boleh melayani Tuhan dan menjadi luar biasa, karena Tuhan berkarya dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Ambil alih, biarlah hamba-Mu semakin kecil dan Engkau semakin besar dan berkuasa, sehingga kami yang hadir, baik di gereja-Mu ataupun di rumah tinggal kami masing-masing, semuanya dilawat oleh Tuhan. Hadirat Tuhan membawa mukjizat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah sekarang saudara ada di rumah ataupun di gereja? Bukan menjadi masalah, karena Yesus ada di dalam hidup peribadatan kita. Pada pagi hari yang indah ini, bagaimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Sehat, kuat, berkemenangan? Nah, ini yang penting saudara, harus sehat, harus kuat, tambah lagi berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, karena sekarang banyak orang jatuh, banyak orang mengalami satu keadaan yang memprihatinkan. Tetapi sebagai umat Allah yang dikasih Allah, kita akan menjadi umat yang sehat, kuat, berkemenangan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan tema jangan salahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang menyalahkan Tuhan. Saya pernah mendapat sharing dari seseorang karena baru saja ditinggal oleh orang dikasihnya karena COVID. Dia katakan, di mana Tuhan kita? Di mana Tuhan kita, Pak? Orang yang paling aku kasih di atas muka bumi ini harus meninggalkan saya. Di mana pertolongan Tuhan? Apakah Tuhan masih ada? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah anak Tuhan. Ketika kami menghibur dengan firman Tuhan, kami memberikan jawaban agar ada keteduhan dalam hatinya, semuanya ditolak saudara. Karena yang dibutuhkan bukan jawaban itu. Yang dibutuhkan adalah kehidupan dari orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berkarya dalam hidup kita.
dan semuanya itu baik adanya. Amin. Ya. Saya berharap dalam kondisi yang seperti ini umat Tuhan kembali melihat kedahsyatan dan kebesaran Allah kita. Sehingga ketika masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu mengatakan semuanya baik karena Tuhan ada di dalam masalahku. Amin. Oke, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Saya akan baca dengan cepat kebenaran firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 3 mengatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4 mengatakan demikian, saudaraku. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Puji nama Tuhan. Ayat 5 mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Ayat 6 mengatakan demikian, saudara. Maka aku, ini Tuhan, akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat 7 mengatakan demikian. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini mengalami kepiluan dan kepedihan hati. Apakah itu karena dia harus di PHK, apakah harus sakit, apakah harus orang-orang di sekitarnya harus meninggal karena COVID? Sehingga mereka berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan mana engkau? Apakah engkau masih ada untuk kami? Mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan yang tinggal di rumah, mungkin saudara mengalami kondisi yang seperti ini. Tetapi mari dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan salahkan Tuhan. Alasan bangsa Israel bertengkar dengan Musa ini adalah karena air, saudara. Karena kalau mereka kekurangan air, ini yang disebut krisis kematian. Karena tubuh kita ini sebagian besar, ya, prosentasinya itu dipenuhi air. Dan ketika mereka kekurangan air, maka pria-pria di Israel itu dia akan menjerit-jerit, anak-anak akan menjerit-jerit, bahkan ternaknya pun akan menjerit, saudara. Ini satu kondisi yang sangat mencekam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga pada ayat yang ke-7 kita baca tadi, dia mengatakan, di mana sih Tuhanku? Mana sih pertolongan Tuhan?
apakah ada ya Tuhan hari ini? Saya berharap pada pagi hari ini kita benar-benar memahami firman Tuhan ini sehingga saudara berubah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Keluaran 14 ayat 11, ketika bangsa Israel ini sedang dikejar Mesir, orang Mesir, di depannya adalah laut yang besar, laut merah. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan tetap ada jalan untuk orang-orang kepercayaannya, orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sinilah Tuhan membukakan laut itu dan mereka berjalan di tengah laut. Tetapi perhatikan ya, di dalam Keluaran 14 ayat 11 ini, mulut mereka itu sangat menyakitkan Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, Musa ini pemimpinnya dimarah-marahi, saudara. Sebenarnya yang memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir menuju Kanaan itu siapa? Apakah Musa? Bukan. Tadi dikatakan ayat 1, titah Tuhan. Yang nyuruh adalah Tuhan. Saudara, kalau Tuhan yang nyuruh itu, apakah Tuhan bertanggung jawab? Iya. Sayang sekali umat Tuhan ini sudah ditunjukkan mukjizat laut terbelah, dia bisa berjalan, tetapi pada Keluaran 17 ini kurang air, lupa kebaikan Tuhan itu. Keluaran 15 ayat 24 mengatakan demikian, saudara. Keluaran 15 ayat 24. Ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang kami minum? Ini di peristiwa di Mara. Ya, ada air bisa diminum tetapi rasanya pahit. Ada air Musa, tapi nggak bisa diminum. Kamu akan membawaku dalam kematian ya. Aduh, ini kalau pemimpin tidak sabar luar biasa, nggak bertahan, saudara. Dia atas hikmat Tuhan dilemparkanlah kayu, bukan kayunya yang membuat manis, tetapi mukjizat yang dikerjakan tangan Tuhan itulah yang membuat manis air itu. Ini lupa, saudara. Peristiwa ini lupa. Keluaran 16 ayat 3 ini juga berbicara tentang kelaparan. Berteriak pada Tuhan. Dia berkata begini, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Maksudnya adalah, seandainya saya di Mesir, kalaupun mati, saya masih bisa menikmati daging, menikmati bawang, menikmati roti. Tetapi di sini Musa, kamu buat apa atas kami? Maka Tuhan memberikan mana. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa saya tunjukkan seperti ini? Bahwa di dalam kehidupan kita itu banyak sekali pertolongan Tuhan, mukjizat-mukjizat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tetapi kenapa dalam situasi seperti ini saudara katakan, di mana Tuhan? Di mana Allahku itu? Haleluya, puji Tuhan. Israel meragukan kasih karunia dan kesetiaan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang setia, saudara. Kalau hari ini mungkin saudara mengalami satu kepahitan, saudara mengalami kekosongan dan kehancuran, saudara tinggal sujud di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang adil, Allah yang menyertai aku. Kalau ada Engkau, tidak ada yang tidak bisa terjadi dalam hidup kami, karena mukjizat itu pasti terjadi. Tetapi sayang Israel, saudara, lupa kebaikan Tuhan. Kita akan belajar di dalam Keluaran 17 ayat 1-7. Yang pertama adalah
Mereka bergerak ya dari perkemahan menuju ke perkemahan, sampailah pada tempat yang bernama Rafidim. Rafidim ini artinya adalah padang rumput atau tempat istirahat, peristirahatan. Tuhan memimpin Israel itu sampai di Rafidim untuk istirahat, untuk menikmati damai sejahtera, untuk menikmati sukacita. Amin. Ini loh Tuhan. Kalau Dia perintahkan, ayo kamu nyeberang laut. Tahu ada masalah enggak? Tuhan tahu saudara. Kalau Tuhan perintahkan bukan tidak ada masalah, tetapi Tuhan kita bertanggung jawab. Amin. Dahsyat luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rafidim ini artinya adalah tempat peristirahatan, tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi tempat itu menjadi satu tempat yang bergelombang, tempat yang gelap, tempat yang menakutkan, tempat pertengkaran di situ. Tuhan memimpin saudara dalam sebuah keluarga yang ada damai sejahtera, sukacita, berkelimpahan, hikmat dan pengertian. Tetapi tempat itu bisa menjadi tempat pertengkaran. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Karena mereka tidak percaya pada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam Yesaya 48 ayat 22. Ya, LCD mari tolong. Ya, biar kita cepat bergerak. Yesaya 48 ayat 2. Haleluya. Yes. Ini demikian firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang yang fasik. Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara tidak percaya, orang-orang fasik itu tidak percaya pada Tuhan, mukjizat terjadi tetapi tidak percaya, maka hidupnya tidak akan damai sejahtera. Yesaya 59 ayat 8, di sana juga mencatat bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya itu jalan hidupnya tidak ada damai sejahtera. Disinilah terjadi di dalam kehidupan umat Israel, dia tidak percaya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa tempat yang penuh dengan kesejahteraan itu menjadi pertikaian, pertengkaran, menjadi tempat yang suram? Karena di sana tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Rumah tangga ketika tidak percaya pada Tuhan, saya yakin rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang amburadul, berantakan, terjadi pertikaian di sana. Hari ini Tuhan mengharapkan saudara dan saya untuk percaya pada Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang menyuruh Israel untuk keluar dari Mesir? Tuhan, bukan Musa. Musa adalah alat yang dipakai Tuhan. Dia hanya alat yang dilayakkan Tuhan untuk memimpin, tetapi yang memimpin sebenarnya adalah Tuhan. Ketika alat ini dihujat, disakiti, mereka menyakiti Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau yang memimpin Tuhan, pasti ada kepastian di dalam hidup kita. Amin. Memberikan perhatian kepada kita, Tuhan akan memberi perlindungan kepada kita. Kenapa kita menjadi takut dan menjadi kurang percaya? Saudara akan mendapatkan perhatian, perlindungan Tuhan, asalkan saudara memiliki kepercayaan kepada Tuhan, saudara memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin saya mendalami kebenaran firman Tuhan itu dada serasa sesak. Betapa baiknya luar biasa Allah kita, dan betapa bodohnya kita nggak ngerti maksud Tuhan itu. Jadi kenapa peristiwa pertengkaran itu terjadi pada saat itu saudaraku yang dikasih Tuhan? Karena sebenarnya Allah ingin menguji. Saya ingin dibukakan di dalam Mazmur 81 ayat 7.
Kenapa pertengkaran itu terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Karena Allah itu ingin menguji kita, ingin menguji Israel, bukan melenyapkan Israel, bukan menyakiti Israel. Ini firman Tuhan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku akan meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meribah, Selah. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan ingin menguji umatnya ini untuk memiliki kerendahan hati apa tidak. Saudara nuruti firman Tuhan atau tidak dalam kondisi seperti ini. Ini yang dibuat Tuhan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara bisa baca di dalam Ulangan 8 ayat 23 ini, saudara lebih ngeh kalau lihat firman Tuhan ini. Bahwa Allah itu punya tujuan yang terbaik untuk menjadikan saudara lebih baik lagi. Jadi setiap proses, setiap pelatihan yang kita jalani itu ujung-ujungnya membawa kesejahteraan kita. Membawa kita dalam rancangan yang penuh dengan kesejahteraan. Inilah maksud Tuhan di dalam hidup kita. Seharusnya kita, orang Israel itu mengetahui benar siapa Allahnya ini. Bahwa Allah ketika memberikan satu jalan hidup pada kita, pasti ujung-ujungnya adalah membawa kesejahteraan dalam hidup kita. Amin. Asalkan percaya dan taatlah pada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita belajar tentang orang yang menuntut Tuhan. Siapa yang menuntut Tuhan di padang pasir? Israel, perhatikan. Umat pilihannya. Di sana dikatakan di dalam ayat yang kedua, ya, kita baca Keluaran 17 ayat 2. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu menjumpai Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kata bertengkar ini diulang 2 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya kejadian itu. Ini bukan hanya debat, ini bukan hanya komplain, tetapi ini sudah mengarah kepada tindakan anarki. Kenapa saya katakan gitu? Kita lihat ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat ya. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Ayat itu mengatakan demikian. Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Loh, ini keras loh saudara. Ya, mereka terus getem-getem itu loh saudara. Dia menganggap bahwa Musa ini adalah pengkhianat bangsa. Kenapa begitu? Karena mengajak keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, bukan menjadi baik keadaannya, malah menjadi seperti itu. Dihujat saudara. Pemimpin ini dihujat. Makanya dia katakan, loh, yang membawa kamu, memimpin kamu itu bukan aku, Tuhan. Tapi Israel tidak mau tahu saudara. Siap untuk merajam Musa ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Israel lupa total kebaikan Tuhan, sehingga dia tidak melihat kebaikan yang sudah dikerjakan Tuhan. Di dalam Keluaran 17 ayat 7 tadi mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang tinggal di rumah juga mengatakan, di mana Tuhan Pak Is? Di mana Tuhan itu? Hari ini kami mengalami sakit Pak Is. Seisi rumah kami kena. Mungkin saudara juga mengatakan, di mana Tuhan? Ini loh keluargaku, orang yang aku kasih meninggal. Saudara mengatakan seakan-akan Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita. Inilah yang mengecewakan dan menyakiti hati Tuhan. Bahwa dia adalah Allah yang bukan hanya merancang tetapi menyatakan kebaikan demi kebaikan bagi kita.
Mari kita koreksi di dalam hidup kita. Apakah saudara masih menuntut Tuhan hari ini? Koreksi hidupmu. Karena Dia sudah bekerja luar biasa untuk saudara. Sehingga saudara menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Keselamatan itu diberikan pada saudara dan saya. Yang ketiga, saudaraku, kita akan belajar tentang bukti bahwa Allah itu menyertai kita sekalian, umat Israel. Meskipun umat Israel mengatakan, di mana Tuhanku, sebenarnya Tuhan ada bersama mereka. Kita akan melihat ayat ini. Sebelumnya kita akan buka di dalam Keluaran 5, 1-2. Ya, sebagai ayat pembanding kita. Ini adalah Fir'aun. Keluaran 5. Ya, ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, ini Musa dan Harun meminta untuk bangsa Israel dikeluarkan karena mau beribadah. Tetapi Firaun ngomongnya apa, saudara? Siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Dia nggak ngerti siapa Tuhannya Israel. Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan Israel pergi. Saya ingin dilanjutkan di dalam kebenaran firman Tuhan, Keluaran 17 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua. Saudaraku dikasih Tuhan, Fir'aun itu nggak ngerti Allahnya Israel. Demikian juga orang Israel. Ketika bukit batu itu mau dipukul oleh Musa agar keluar air, Tuhan ada di hadapan Musa. Amin. Firman Tuhan mengatakan begitu. Tetapi orang Israel ini nggak tahu, saudara. Ini menunjukkan bahwa hatinya masih melekat pada Mesir. Maka dari inilah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada orang-orang Israel pada waktu itu dalam Keluaran 13 ayat 21. Di sana menyatakan bahwa Tuhan menuntun Israel dengan tiang awan dan tiang api. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu beserta Israel. Amin. Tuhan beserta saudara dan saya. Yang paham katakan amin. Ya, jangan sampai cari-cari di mana Tuhan. Tuhan ada di hatimu. Tuhan ada di hati lu, gitu loh saudara. Sehingga saudara merasa dihibur, saudara merasa punya kekuatan. Ketika hadirat Tuhan itu hadir di dalam hidup kita, itu menunjukkan bahwa Yesus itu ada di dalam hidupmu. Amin. Mana Tuhan, mana Tuhan? Ketika saudara nyembah, saudara nikmati hadirat Tuhan. Iya Pak, Tuhan ada dalam hidupmu. Jangan tanya di mana Tuhan. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam Mazmur 116 ayat 2 mengatakan begini. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Mazmur mengatakan rasanya sulit untuk membalas kebaikan Tuhan, karena terlalu besar kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya ini memiliki hati yang penuh syukur, memiliki hati yang bersukacita atas apa yang terjadi, maka saudara dan saya tidak akan asal ngomong gitu loh saudara. Umat Israel ini asal ngomong saja, menyakiti banyak orang karena tidak bersyukur. Padahal Tuhan sudah lakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Mari pada pagi hari ini kita lihat situasi kehidupan kita masing-masing. Percayalah bahwa Yesus adalah Allah yang Immanuel. Jangan gugur imanmu, tetaplah percaya
bersyukurlah dan berpengharapanlah pada Tuhan. Karena Tuhan berjanji akan bertanggung jawab dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan, pujian yang dinaikkan tadi mengatakan, tidak ada sehelai rambut pun jatuh itu tanpa seizin Tuhan. Tidak ada burung yang di udara yang tidak menanam akan mati karena Tuhan pelihara. Siapakah kita ini? Kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Maka pada pagi hari ini dengan segala kerendahan hati, Tuhan menyampaikan pada kita sekalian, percayalah pada Dia, karena memang Dia adalah Allah yang merancangkan segala kebaikan di dalam hidupmu. Mungkin saudara katakan, bagaimana kebaikan Pak? Kalau hari ini salah satu orang yang saya kasih harus meninggalkan saya, ini belum happy ending saudara. Ya, ini belum selesai. Ini akan terus berjalan sampai happy ending. Makanya saudara tetap bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan, taat pada firman Tuhan. Karena Tuhan sedang bergerak memberikan pertolongan di dalam setiap hidup kita. Mari kita teduhkan hati kita arahkan pada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari dengan segenap hatimu katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, kami percaya Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hidupku ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, syukur. Kami bersyukur Tuhan.
kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan mukjizat yang Tuhan kerjakan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Allah satu-satunya, menjadi pelindung kami, jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus urapi setiap pribadi, baik yang ada di gerejamu ataupun yang tinggal di rumah masing-masing, agar kami tidak mengeluh lagi, kami tidak bersungut-sungut lagi, tetapi kami percaya pada Tuhan. Ini bukan berakhir, bukan ending, tetapi semuanya akan mengalami happy ending, karena Tuhan bekerja bersama kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Meskipun secara mata jasmani kami ini sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyakitkan, tapi kami percaya di balik semuanya itu ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan siapkan bagi kami. Mari Tuhan urapi kami semuanya, berikan kekuatan kami semuanya, sehingga meskipun kami tidak bersua dalam tatap muka, tetapi kami tetap memiliki iman yang teguh. Dan ketika Yesus datang untuk kedua kali di atas muka bumi ini, Tuhan mendapati kami adalah orang percaya yang tetap bertahan dalam iman. Kami tidak gugur di dalam iman kami, tetapi kami tetap percaya pada Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang menyelamatkan kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari urapi mereka semuanya Tuhan. Apa yang ditabur, Tuhan pasti akan tumbuhkan lipat kali ganda, sehingga saudara-saudara kami tidak pernah kekurangan dalam segala hal, karena Tuhan adalah Allah yang menyediakan dan mencukupinya. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati akan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan. Ketika kami punya Tuhan, kami tidak memerlukan apa-apa, karena Tuhan mampu melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kembali mengucap syukur Tuhan bahwa ibadah pagi hari ini begitu sungguh sangat luar biasa. Kami boleh menerima berkat yang begitu luar biasa dari kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Meskipun di tengah pandemi saat ini, kami mengucap syukur Tuhan atas pemerintahan dan bangsa Indonesia yang telah Kau percayakan kepada kami untuk memimpin kami ya Bapa. Meskipun masih banyak Tuhan korban dari pandemik yang ada semakin bertambah, namun kami ingin percaya semuanya sepengetahuan-Mu, semuanya adalah seizin-Mu ya Bapa. Dan Engkau merencanakan sesuatu yang terbaik dan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta wakil dan juga stafnya, seluruh jajarannya, mulai dari tingkat tinggi sampai tingkat bawah ya Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menyertai dan memberkati Tuhan, memberikan roh kebijaksanaan di setiap pemimpin daerah yang ada. Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk boleh segera menuntaskan Tuhan dan menghentikan proses penyebaran virus COVID-19 ini ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus, negara kami boleh segera terbebas dari pandemi yang ada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh TNI Polri dan setiap jajarannya yang terus bekerja sama dan bersinergi satu sama lain untuk boleh menekan angka pertambahan korban dari pandemi saat ini ya Bapa. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan
dan juga kebijaksanaan, sehingga Tuhan Yesus dapat menekan gejolak dari seluruh rakyat Indonesia saat ini yang mungkin mengalami usaha yang sulit ataupun pekerjaan yang harus keluar dari pekerjaannya ya Bapa. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kiranya Tuhan terus berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, roh pewahyuan, panjang sabar, dan juga ya Bapa roh kebijaksanaan di dalam memimpin kami setiap domba-dombamu. Meskipun di tengah masa yang sulit saat ini kami tidak dapat bertatap muka, namun kami akan percaya Tuhan, kami selalu terhubung satu sama lain, karena kami adalah satu anggota tubuh Kristus. Dan kami dimanapun kami berada, kami adalah gerejamu yang siap selalu membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Memberkati Ibu Gembala kami, apapun yang diperlukannya, apapun yang dibutuhkannya ya Bapa. Menjadi kerinduannya Tuhan akan menjawab tepat indah pada waktunya. Dan juga ya Tuhan, mencukupkan segala sesuatu di dalam pengembalaannya ya Bapa, baik kehidupan pribadinya maupun pastoral, dan boleh bekerja sama satu sama lain beserta penatua yang ada untuk boleh membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap penata layanan yang ada, baik musik, WL maupun tim multimedia, terlebih hamba-Mu Bapak Iswantoro yang telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dengan luar biasa, baik jasmaninya maupun rohaninya. Tuhan semakin pakai lebih lagi di dalam setiap hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami Tuhan juga berdoa setiap jemaat yang ada di rumah saat ini. Meskipun kami tidak dapat berjumpa satu sama lain, namun hati kami selalu menjadi satu kesatuan untuk boleh membawa hadirat Tuhan di tengah-tengah kami semua setiap di rumah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sempurnakan doa-doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdiri. Kita akan akhiri di dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ajarlah kita, diri kita ini mengerti setiap pertemuan seperti pagi hari ini. Kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan adalah pemimpin kita. Saat ini Roh Kudus yang menjadi pemimpin kita. Bapa, pada pagi hari ini begitu besar kasih Allah agar supaya kita ini menuju di dalam keselamatan. Waktunya sudah singkat. Masih banyak hal yang tidak bisa nyampe dalam keselamatan di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan berpesan jangan menyalahkan Tuhan. Di antaranya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan hari ini supaya percaya penuh. Kita tidak boleh untuk komplain, untuk bertanya-tanya kenapa dan kenapa, mengapa dan mengapa. Tuhan mengecam pada pagi hari ini, orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang fasik. Dia mengerti firman Allah tetapi tidak percaya utuh.
Hari ini Tuhan katakan masih adakah iman di bumi? Hari-hari inilah pertanyaan itu. Kalau engkau masih punya iman, Tuhan menggiring, percayalah penuh. Jangan begitu kita banyak pertanyaan, semakin imun kita turun, semakin kita marah, semakin kita ini kecewa. Jangan banyak bertanya, jangan banyak menyalahkan siapa saja, tapi Tuhan memberikan suatu jawaban. Percaya saja. Kalau kita umat-umat pilihan telah dipilih, ditentukan tidak percaya, musuh Tuhan. Mari kita introspeksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberikan jalan keluar untuk percaya. Jangan tanya di mana Tuhan. Tuhan itu adalah kehidupan, ada di dalam setiap pribadi kita. Hari ini Tuhan menyingkapkan sesuatu yang menutupi iman kita, menutupi kepercayaan kita. Bersyukurlah, pada pagi hari ini Tuhan mencintai kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah kita ini. Berbahagialah kita ini dipilih, ditetapkan untuk dijadikan anak, dijadikan pemimpin ataupun mitra kerja Allah. Tetapi batu sandungannya, seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan hanya gara-gara hal-hal jasmani. Tadi hambanya mengatakan belum endingnya, belum selesai. Percayai bahwa aku sang pencipta, engkau adalah ciptaan Tuhan yang berdaulat. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan tetap akan memberikan sesuatu kekuatan, karena perjalanan kita memang banyak tantangan. Tapi pandanganmu kepada aku, engkau akan selamat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah ini kami adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena engkau memperdengarkan sesuatu yang luar biasa, melebihi emas perak. On sekelarepan adekresakan. Perhatikan langkahmu saat kamu datang menyembah. Perhatikan hatimu, jaga hatimu, jaga pikiranmu, supaya hal-hal dunia tidak membuat kita ini tidak bisa mengucapkan syukur. Tuhan mengajarkan apapun yang terjadi, jawabannya ucapkanlah syukur dan selalu berdoa. Maka damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak sama dengan dunia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Yesus aku mencurahkan rohku pada pagi hari ini. Satukan hati kita dengan Kristus. Percayai kita anak-anak Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Jangan sampai kita akhiri menjadi musuh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mencurahkan rohku pada pagi hari ini. Roh yang luar biasa, melampaui segala akal. Terima, engkau kuat, engkau mampu, karena aku bersamamu. Terima, percayai, aku ada padamu. Di dalam nama Yesus, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus mencurahkan rohnya pagi ini, esok, sampai Maranatha, kedatanganku yang kedua. Dalam nama Yesus, aku memberkatimu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak cucu menantumu yang jauh yang dekat, diberkatilah seluruh adonanmu. Saat kamu masuk keluar, apa yang kau petongkan, apa yang kau kerjakan, aku menyertaimu. Meskipun melewati padang gurun ataupun kesulitan, kau tetap terpelihara, karena aku bersamamu. Anak-anakmu saat ini kesulitan dalam studi, karena aku bersama keluargamu.
Anakmu pasti sukses dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semuanya tercukupi. Semuanya akan lober karena Yesus telah menentukan sesuatu. Tampil beda dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus nikmati. Dalam nama Yesus kerjakan bagi yang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami terima, kami nikmati, kami bagikan dengan saudara kami yang lain yang merasa diberkati dan percaya. Sama-sama katakan amin.